Selama 6 tahun, aku hidup dalam kebohongan yang rapi. Dituduh mandul dan diceraikan di depan banyak orang adalah puncak penderitaanku. Mereka tak tahu, di dalam tas tanganku tersimpan sebuah rahasia yang jauh lebih menghancurkan daripada semua tuduhan mereka. Rahasia yang bukan hanya akan membalikkan keadaan, tapi juga menghancurkan reputasi sempurna yang selama ini mereka jaga. Namaku Wulan. Aku selalu percaya bahwa takdir bisa kita ciptakan sendiri. Sebagai seorang perempuan karier, aku bangga bisa mandiri. Hidupku terasa lengkap. Pekerjaan yang memuaskan sebagai seorang manajer pemasaran, hobi melukis yang menenangkan, dan sekelompok sahabat yang selalu mendukung. Sampai Dion datang. Ia adalah sosok yang membuatku berpikir ulang tentang arti lengkap. Dion bukan hanya tampan dan mapan. Ia juga sosok yang sabar, romantis, dan selalu membuatku merasa aman. Pertemuan kami terasa seperti dongeng. Ia adalah anak tunggal dari keluarga terpandang yang memiliki bisnis properti besar, dan aku dari keluarga sederhana yang menjunjung tinggi kejujuran. Dua dunia berbeda yang entah bagaimana berhasil bersatu. Pernikahan kami adalah hari terindah dalam hidupku. Dion tidak pernah gagal menunjukkan betapa besar cintanya. Ia selalu memprioritaskan aku, bahkan di tengah kesibukannya. Begitu pula dengan Ibu Murti, ibu mertuaku. Di awal pernikahan, ia tampak hangat dan menyambutku dengan tangan terbuka. Ia sering memujiku di depan teman-temannya, mengatakan bahwa aku adalah menantu idaman yang cerdas dan berkelas. Satu-satunya hal yang sering ia bicarakan adalah keturunan. Dion itu anak tunggal. Jadi, penerus keluarga ya cuma dari kalian berdua. Katanya suatu sore, saat kami sedang minum teh. Wajahnya tersenyum. Tapi ada nada mendesak yang tak bisa kusangkal. Jangan tunda-tunda ya nak. Mama sudah tidak sabar menimang cucu. Aku hanya tersenyum dan mengiyakan, menganggapnya sebagai hal lumrah yang biasa diucapkan oleh orang tua yang antusias. Tahun pertama pernikahan kami berlalu. Kami menikmati setiap momen bersama. Dion sering mengajakku liburan singkat, dan kami mengisi waktu dengan tawa dan obrolan ringan. Namun, topik tentang anak mulai menjadi percakapan wajib setiap kali kami bertemu Ibu Murti. Tidak lagi sekadar ucapan manis. Kini pertanyaan-pertanyaan itu datang dengan frekuensi yang lebih sering dan nada yang lebih serius. Bagaimana, Lan? Apa sudah ada tanda-tanda? Atau jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan. Nanti, kalau sudah punya anak, kerja dari rumah saja. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman. Kupikir, mungkin sudah saatnya kami berdua lebih serius. Suatu malam, aku mencoba berbicara pada Dion. Mas, Mama makin sering tanya soal anak. Apa kita perlu periksa ke dokter supaya tahu kalau semuanya baik-baik saja? Dion terlihat gelisah. Ia memalingkan wajah, menyibukkan diri dengan ponselnya. Mama itu cuma khawatir. Kita kan baru setahun. Masih banyak waktu sayang. Nanti juga dikasih. Jawabnya sambil menepuk tanganku. Seolah-olah masalah ini hanyalah kekhawatiran sepele yang bisa ia tepis dengan mudah. Jawaban Dion membuatku bingung. Bukannya ia tidak setuju, tapi ia selalu mengalihkan pembicaraan. Rasanya seperti ada sebuah celah kecil di dalam kebahagiaan kami yang sempurna. Celah yang semakin lebar seiring berjalannya waktu, dan aku tidak tahu harus bagaimana menutupnya. Senyum Ibu Murti masih terlihat manis, tapi matanya menyimpan kekhawatiran yang bagiku terasa seperti tuntutan. Aku mulai merasa bahwa pernikahanku yang kuanggap dibangun di atas cinta, mungkin juga dibangun di atas ekspektasi yang tinggi. Ekspektasi yang perlahan-lahan mulai menggerogoti. Tahun kedua pernikahan kami berlalu, lalu masuk ke tahun ketiga, tapi kehadiran seorang anak tak kunjung tiba. Pertanyaan dari Ibu Murti tidak lagi berupa bisikan, melainkan desahan keras yang mengudara di setiap pertemuan keluarga. Bagaimana sih, Wulan? Perlu Mama bantu ke dokter kesuburan yang bagus? Atau ke dukun kenalan Mama saja? Siapa tahu cocok? Pertanyaan itu terasa menusuk. Seolah-olah masalah ini sepenuhnya ada pada diriku. Dion, suamiku,
mulai terasa asing. Ia seperti menarik diri dari masalah ini. Saat Ibu Murti melontarkan komentar sinis, ia hanya diam. Ketika aku mencoba berbicara kepadanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan, menyibukkan diri dengan pekerjaan atau alasan lain. Mas, apa kita harus periksa? Aku takut kalau ada masalah. Pintaku suatu malam. Menatap matanya dengan harapan, ia mau berbagi beban ini bersamaku. Sudahlah Wulan, tidak perlu dibesar-besarkan, kita santai saja. Nanti juga pasti dikasih. Jawabnya. Suaranya terdengar datar. Namun, di balik sikap tenangnya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia sembunyikan. Sikapnya membuatku semakin curiga. Kenapa ia selalu menolak setiap kali aku membahas soal pemeriksaan? Bukankah seharusnya kami berjuang bersama? Tekanan itu tidak hanya datang dari Ibu Murti, desis-desis mulai merambat di lingkaran sosial kami. Bisik-bisik yang sampai di telingaku sungguh menyakitkan. Wulan itu terlalu sibuk karier, jadi tidak fokus jadi istri? Atau kasihan Dion, ibunya sudah sangat mendambakan cucu. Aku merasa harga diriku sebagai perempuan dan istri direnggut paksa. Aku berusaha tersenyum, berlagak seolah semua baik-baik saja. Tapi di dalam hatiku, luka itu semakin dalam. Dion pernah berjanji untuk menemaniku ke klinik, tapi ia selalu membatalkan janji itu di menit-menit terakhir dengan alasan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Ia bilang, cinta kita saja sudah cukup. Kata-kata itu dulu sangat manis, tapi sekarang terdengar seperti sebuah dalih untuk menghindari kenyataan. Aku mulai merasa sendirian dalam perjuangan ini. Aku memutuskan untuk mengambil langkah kecil. Diam-diam, aku mencari kontak Arjuna, sahabat lamaku yang kini menjadi dokter spesialis kandungan yang dihormati. Aku hanya mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, dan bertanya seputar kesehatan reproduksi secara umum. Tanpa menyebutkan masalah pribadiku, aku merasa perlu mencari jawaban. Setidaknya untuk diriku sendiri. Meskipun Dion tidak bersedia menemaniku, ada kegelisahan yang samar, sebuah firasat bahwa ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Sesuatu yang tersembunyi di balik senyuman sempurna Ibu Murti dan sikap pasif suamiku. Dan aku, seorang Wulan yang mandiri, tidak bisa tinggal diam begitu saja. Waktu terus bergulir, seolah mengejek kesabaranku. Tahun keempat, kelima, dan kini kami menginjak tahun ke-6 pernikahan. Tekanan dari Ibu Murti sudah tidak lagi tersamarkan. Ia tak segan-segan menyindirku di depan para tetamu. Seolah kehadiranku di samping Dion adalah sebuah aib yang nyata. Sementara itu, Dion tetap bersikap pasif, membiarkan ibunya menyalahkanku tanpa pembelaan sedikit pun. Hubungan kami semakin merenggang, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena keheningan yang menyesakkan. Aku sudah terlalu lelah mencoba. Aku meminta Dion untuk ke dokter, dan kali ini ia mengiyakan. Baik, sayang, kita atur jadwal ya, katanya dengan senyum yang terasa hambar. Aku sempat merasa lega. Akhirnya, kami akan menghadapi ini bersama. Namun, janji itu hanyalah angin lalu. Ia selalu membatalkan janji periksa dengan alasan yang klise. Ada pertemuan mendadak, proyek besar datang, atau bos minta lembur. Aku tahu itu bohong. Aku tahu ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di setiap matanya yang menghindari tatapanku, di setiap gerak tubuhnya yang tidak nyaman, aku bisa merasakan ada rahasia besar yang tersembunyi. Kepercayaan yang selama ini kubangun perlahan runtuh, digantikan oleh keraguan yang semakin besar. Puncaknya adalah saat aku menemukan jadwal periksa kesuburan yang sudah kubuat di ponselnya. Ia sudah membatalkannya diam-diam sebelum aku sempat bertanya. Malam itu, aku menangis, bukan karena sedih, tapi karena marah. Marah pada kebohongannya, pada ketidakjujurannya, dan pada ketidakberaniannya menghadapi masalah kami. Aku merasa sangat sendirian. Aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Tanpa sepengetahuan Dion, aku menghubungi Arjuna kembali. Aku menceritakan semua yang terjadi, termasuk tuduhan Ibu Murti dan sikap aneh Dion. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Jun, tapi aku harus tahu, ujarku. Suaraku bergetar. Arjuna,
dengan sikap profesionalnya, langsung mengerti. Baik, Lan, aku akan bantu. Kita mulai dengan pemeriksaan lengkap untuk kamu. Kita harus pastikan semuanya baik-baik saja. Aku menjalani serangkaian tes di rumah sakit tempat Arjuna bekerja. Butuh waktu dan beberapa kali kunjungan. Tapi hasilnya melegakan sekaligus menakutkan. Dokter memastikan bahwa aku subur, tidak ada masalah sedikit pun dengan kondisiku. Sebuah beban besar terangkat dari pundakku. Aku tidak mandul. Tuduhan Ibu Murti adalah kebohongan. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Jika aku baik-baik saja, lalu apa masalahnya? Aku menatap lembaran hasil tes di tanganku. Sebuah bukti tak terbantahkan. Sebuah fakta yang membalikkan semua tuduhan yang dilontarkan kepadaku. Tawa Ibu Murti yang sinis, tatapan menghina para kerabat, dan sikap pasif Dion. Semuanya terasa seperti sebuah sandiwara besar. Aku hanya menjadi pion di dalamnya. Namun, kini aku sudah tahu, permainan ini tidak lagi tentang aku, tapi tentang kebenaran yang mereka sembunyikan. Aku bukan lagi perempuan yang putus asa, melainkan seorang yang akan mencari tahu. Dengan lembaran hasil tes di tanganku, aku merasa kekuatanku kembali. Aku sudah siap. Perayaan ulang tahun pernikahan kami yang ke-6 terasa seperti panggung teater yang megah. Bu Murti tidak tanggung-tanggung. Ia menyewa salah satu aula ballroom di Hotel Bintang 5. Kilauan lampu kristal menyilaukan mata, gaun-gaun mewah para tamu bergemerlap, dan alunan musik klasik mengiringi tawa renyah yang terdengar dari setiap sudut. Seluruh lingkaran sosial Ibu Murti, para kolega bisnis Dion, dan keluarga besar hadir malam itu. Aku mengenakan gaun putih gading, merasa begitu bahagia dan disayangi. 6 tahun kebersamaan kami, aku percaya, adalah bukti dari kekuatan cinta kami yang sanggup bertahan dari segala tekanan. Aku mengira momen ini adalah awal dari babak baru, di mana kami akhirnya bisa berdamai dengan keadaan. Aku salah. Di tengah kesibukan menyapa tamu, Dion memanggilku ke sudut ruangan yang agak sepi, dekat jendela besar. Wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan sama sekali. Ia terlihat tegang. Dan di sebelahnya, Ibu Murti berdiri dengan senyum tipis yang dingin. Jantungku berdebar tak karuan. Ada yang tidak beres. Wulan, kata Dion. Suaranya pelan dan tanpa emosi. Ada sesuatu yang harus kita selesaikan malam ini juga. Ada apa, Mas? Ada masalah pekerjaan? Tanyaku, masih mencoba berpikir positif. Ibu Murti maju selangkah. Ini bukan masalah pekerjaan, ini masalah masa depan. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat kepadaku. Sudah waktunya kami mengambil keputusan. Keputusan yang seharusnya kami ambil dari dulu. Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Isinya terasa berat. Seolah-olah beban dari ribuan harapan yang hancur. Dengan perlahan, kubuka amplop itu. Mataku langsung tertuju pada isi dokumen di dalamnya. Surat gugatan perceraian. Tubuhku kaku. Kata-kata di sana terasa seperti racun. Alasan perceraian. Ketidakmampuan Wulan dalam memberikan keturunan. Seluruh duniaku terasa runtuh. Kata-kata yang selama ini kudengar sebagai bisikan, kini tertera jelas di atas kertas. Aku menatap Dion. Air mataku mulai menggenang. Mas, apaan ini? Suaraku nyaris tak terdengar. Kita sudah berusaha. Wulan, jawabnya. Suaranya begitu datar. Dan hasilnya, nihil. Aku tidak bisa menuruti keinginan mama dan keluargaku jika terus bersamamu. Jadi, karena aku mandul? Tanyaku. Meskipun aku sudah tahu jawabannya. Sebuah fakta yang aku tahu tidak benar. Ya, maafkan aku, Wulan, kata Dion. Tanpa sedikit pun penyesalan di matanya, ia hanya membuang tatapannya ke arah lain. Ibu Murti tersenyum sinis. Sebagai keluarga yang terpandang, kami butuh penerus. Dion butuh istri yang bisa memberikan keturunan. Ucapannya terdengar cukup keras, dan beberapa tamu yang berada tidak jauh dari kami mulai menoleh. Bisik-bisik langsung menyebar, seperti api yang membakar padang kering. Mata-mata menghakimi itu menghujamku, seolah aku adalah aib. Rasa malu, sakit, dan amarah bercampur menjadi satu, membuatku tak mampu berkata-kata. Aku tahu, ini bukanlah perceraian biasa. Ini
adalah sebuah pertunjukan, sebuah penghinaan yang disengaja. Mereka ingin mempermalukanku di depan semua orang yang mengenal mereka. Aku melihat wajah Ibu Murti yang puas, seolah ia baru saja memenangkan sebuah pertarungan. Aku tidak sanggup lagi berada di sana. Dengan sisa-sisa harga diri yang ada, aku membalikkan tubuh dan melangkah pergi. Di belakangku, pesta masih berlangsung meriah. Tawa-tawa masih bergemuruh. Namun, di dalam hatiku, semua telah hancur. Gaun putihku yang tadinya melambangkan kebahagiaan, kini terasa seperti kain kafan yang menyelimuti seluruh harapanku. Malam itu, dunia terasa sunyi. Suara riuh pesta pernikahan seolah tak pernah ada. Aku melaju pulang, menembus dinginnya malam, dengan air mata yang tak henti mengalir. Gaun putih yang kupakai kini terasa berat, seperti beban yang mematikan. Aku tak sanggup berpikir, tak sanggup merasakan apa-apa selain kekosongan yang dalam. Semua harapanku, semua perjuanganku selama 6 tahun, berakhir begitu saja. Di atas panggung sandiwara yang mereka ciptakan. Aku pulang ke rumah orang tuaku. Saat ibu dan ayah membukakan pintu, wajah mereka langsung berubah. Mereka melihat mataku yang sembab, gaunku yang kusut, dan tubuhku yang gemetar. Dalam tangis yang pecah, aku menceritakan semua yang terjadi. Tuduhan, surat cerai, dan penghinaan di depan umum. Ayahku, yang biasanya tenang, menggenggam tangannya erat-erat, rahangnya mengeras karena marah. Sementara ibuku, dengan lembut memelukku, dan membiarkanku menangis di bahunya. "Kamu pulang, nak. Ini rumahmu," bisiknya. Kalimat sederhana itu, entah kenapa, berhasil sedikit menenangkan badai dalam hatiku. Beberapa hari setelahnya, aku mengasingkan diri di kamar. Aku menolak makan, menolak bertemu siapapun. Aku memutar ulang setiap detik penghinaan itu di kepalaku. Dan setiap kali melakukannya, rasanya seperti dihujam berkali-kali. Aku merasa gagal, bukan hanya sebagai istri, tapi sebagai manusia. Aku merasa tak berharga. Seolah arti diriku hanya sebatas pada kemampuan untuk melahirkan. Pikiran itu begitu menyakitkan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ada sebuah titik balik. Aku melihat pantulanku di cermin, wajah yang lelah, mata yang sembab, dan sorot yang kosong. Aku muak melihat diriku sendiri. Aku muak menjadi korban. Kemarahan yang selama ini tertahan mulai membara. Aku teringat senyum puas Ibu Murti saat ia melihatku pergi. Ia pasti mengira ia telah menang. Mereka berhasil mempermalukanku, meruntuhkan hidupku. Tapi, apakah itu akhirnya? Apakah aku akan membiarkan mereka lolos begitu saja? Tiba-tiba, sebuah kekuatan baru mengalir dalam diriku. Aku tidak bisa membiarkan kebohongan mereka menjadi kebenaran di mata semua orang. Aku tidak bisa membiarkan mereka menang. Ini bukan hanya tentang kehormatanku, tapi tentang keadilan. Aku mengambil ponselku dan menghubungi Arjuna. Suaraku, yang sempat serak karena menangis, kini terdengar mantap. "Jun, aku butuh bantuanmu. Ada sesuatu yang harus kita selidiki," kataku. Langsung pada intinya, aku menceritakan semua. Mulai dari desakan Dion untuk menunda pemeriksaan, hingga surat cerai yang ia lemparkan. Mereka menceraikanku karena menuduhku mandul. "Jun, padahal kita berdua tahu itu tidak benar," ucapku. Arjuna terdiam sejenak. "Baik, Ulan, aku akan bantu. Katakan apa yang harus kita lakukan," jawabnya, suaranya penuh dukungan. Malam itu, aku menyadari satu hal. Aku bukan lagi perempuan yang putus asa. Aku adalah seorang yang mencari kebenaran. Pukulan terberat sudah kuterima. Dan aku masih bisa berdiri. Saatnya bagiku untuk bangkit. Pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Aku tidak lagi mengenali diriku sendiri. Perempuan yang dulu hanya bisa menangis di balik selimut, kini telah digantikan oleh sosok yang dipenuhi tekad. Bersama Arjuna, aku memulai perjalananku untuk menemukan kebenaran. Pukulan yang mereka berikan telah mengubahku menjadi seorang pejuang. Rencana kami sederhana, namun penuh tantangan. Mencari bukti medis yang akan membongkar kebohongan Dion dan Ibu Murti. Arjuna menjelaskan bahwa ini tidak akan mudah. Rekam medis
adalah data pribadi yang dilindungi undang-undang. Kami harus bergerak dengan hati-hati. Kita mulai dari rumah sakit tempat Dion dulu pernah bilang mau periksa. Wulan, aku punya kenalan di sana, tapi tidak bisa menjamin apapun, kata Arjuna suatu sore di kafe yang sepi. Aku mengangguk. Aku percaya padamu, Jun. Kami menghabiskan hari-hari berikutnya dengan menelusuri jejak-jejak kecil. Arjuna menggunakan jaringannya, menghubungi teman-teman seprofesi, dan menyusuri arsip-arsip lama. Aku hanya bisa menunggu, merasa tegang, dan harap-harap cemas. Namun, setelah beberapa hari, hasilnya nihil. Dion tidak pernah melakukan pemeriksaan resmi di sana, kata Arjuna. Terdengar frustrasi. Mungkin dia hanya beralasan. Kekecewaan sempat merayap di hatiku, namun aku segera menepisnya. Aku tahu ada sesuatu yang aneh. Aku teringat kembali keengganan Dion setiap kali aku membahas periksa bersama. Itu bukan sekadar malas atau takut. Itu adalah sebuah ketakutan akan sesuatu yang terungkap. Aku mulai berpikir, mungkin ia tidak pernah pergi ke rumah sakit biasa, melainkan ke klinik khusus yang lebih privat. 1 minggu kemudian, sebuah terobosan kecil datang. Arjuna menghubungi seorang kenalan lama yang dulu bekerja di klinik kesuburan eksklusif di Jakarta Selatan. Dia ingat ada nama Dion, tapi bukan sebagai pasien yang terdaftar, melainkan sebagai pria yang menitipkan sampel. Bisik Arjuna di telepon. Jantungku berdebar kencang. Menitipkan sampel. Kalimat itu terasa sangat ganjil. Untuk apa ia melakukan itu jika ia tidak punya masalah? Dengan informasi itu, kami menyusun rencana baru. Arjuna, dengan kewenangannya sebagai dokter, akan berusaha mendapatkan salinan rekam medis Dion melalui jalur yang legal. Prosesnya rumit, butuh surat pengantar, dan alasan yang kuat. Kami memutar otak. Aku teringat perkataan Ibu Murti yang seringkali bangga bahwa ia dan Dion memiliki koneksi di mana-mana. Jika mereka bisa menyembunyikan kebenaran, maka kami juga bisa menggali kebenaran itu. Beberapa hari kemudian, Arjuna meneleponku dengan suara yang terdengar penuh kemenangan. Wulan, aku berhasil. Aku punya rekam medisnya. Tubuhku kaku di tempat. Aku bahkan tidak berani bernapas. Apa isinya? Jun, apa yang mereka sembunyikan? Arjuna terdiam sejenak. Di ujung sana, ada jeda yang terasa begitu panjang. Lalu, ia berkata, aku tidak bisa menceritakannya lewat telepon. Kita harus bertemu. Perkataannya membuatku semakin penasaran. Aku tahu, apapun isi dokumen itu, pasti akan mengguncang duniaku. Firasatku mengatakan, rahasia yang tersembunyi jauh lebih besar dan lebih menyakitkan dari apa yang bisa kubayangkan. Aku tahu, aku hanya selangkah lagi dari kebenahan yang akan membalikkan seluruh cerita. Aku bertemu Arjuna di sebuah kafe yang sama sekali berbeda dari yang biasa kami kunjungi. Seolah kami sedang menjalankan misi rahasia. Jantungku berdebar tak karuan. Aku tidak bisa menenangkan diri. Wajah Arjuna terlihat serius, menguatkan firasatku bahwa apapun yang ia bawa, itu bukanlah kabar biasa. Ia mengulurkan sebuah amplop coklat kepadaku, sama persis dengan amplop yang Dion berikan padaku malam itu. Tanganku gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada beberapa lembar dokumen. Aku langsung mengenali logo sebuah klinik kesuburan mewah di bilangan Jakarta Selatan. Nama Dion tertulis di sana. Di bawahnya ada tanggal pemeriksaan dan nomor pasien. Aku tidak peduli dengan semua itu. Mataku langsung mencari bagian kesimpulan. Aku membaca kalimat-kalimat ilmiah itu berulang kali, mencoba mencerna isinya. Namun, kesimpulannya begitu jelas. Bahkan untuk orang awam sepertiku, ada satu kalimat yang seperti palu godam menghantam kepalaku. Diagnosis astenospermia berat, mengindikasikan infertilitas. Tubuhku kaku, nafasku tercekat. Aku mendongak, menatap Arjuna dengan mata yang berkaca-kaca. Aku tidak mandul. Aku baik-baik saja. Aku subur. Yang bermasalah adalah Dion, suamiku. Selama 6 tahun, aku hidup dalam kebohongan. Selama 6 tahun, aku menahan hinaan, tangisan,
dan rasa bersalah yang tak pantas kurasakan. Semua sindiran Ibu Murti, sikap pasif Dion, bahkan surat cerai itu semuanya, kini masuk akal. Mereka tidak menceraikanku karena aku mandul. Mereka menceraikanku karena aku adalah satu-satunya saksi atas aib keluarga mereka. Air mata yang sudah lama tertahan akhirnya tumpah. Bukan air mata kesedihan, melainkan perpaduan antara kemarahan yang membara dan rasa dikhianati yang sangat dalam. Mereka bukan hanya menghancurkan pernikahan kami, mereka sengaja menghancurkan reputasiku di depan semua orang untuk menutupi kelemahan Dion. Mereka menjadikanku kambing hitam demi menjaga nama baik keluarga. Perhitungan mereka begitu dingin, begitu kejam. Arjuna hanya diam, membiarkanku memproses semua emosi yang meledak di dalam diriku. Setelah beberapa menit, aku menarik napas panjang, mengusap air mataku, dan mengangkat kepalaku. Pandanganku kini sudah berbeda. Tidak ada lagi keputusasaan, yang ada hanyalah tekad yang membeku. Mereka mempermalukanku di depan banyak orang. Jun, kataku. Suaraku datar dan dingin. Mereka menuduhku di depan semua kolega dan keluarga mereka. Mereka membuatku terlihat seperti aib. Aku menatap amplop di tanganku. Maka, aku akan melakukan hal yang sama. Arjuna menatapku dengan mata khawatir. Wulan, apa yang kamu pikirkan? Kita bisa. Aku memotong perkataannya. Ini bukan lagi tentang mencari kebenaran. Aku sudah mendapatkannya. Sekarang, ini tentang keadilan. Mereka ingin menjatuhkanku. Jadi aku akan membiarkan mereka merasakan bagaimana rasanya jatuh. Rencanaku terbentuk di kepalaku. Seolah sudah ada di sana dari awal. Aku akan menunggu waktu yang tepat. Waktu di mana semua orang yang melihatku dipermalukan akan melihat mereka dipermalukan. Malam itu, di tengah kesunyian kafe, aku tidak merasa sedih lagi. Aku hanya merasa dingin. Amarahku berubah menjadi strategi. Aku sudah memegang senjata paling mematikan. Sekarang, yang harus kulakukan hanyalah menunggu. Butuh waktu 2 minggu bagiku untuk menemukan waktu yang tepat. Sebuah undangan bisnis besar tiba di meja kerja orang tuaku. Sebuah acara gala makan malam yang diadakan oleh perusahaan Dion. Aku tahu, ini adalah kesempatan sempurna. Di tempat yang sama, di hadapan orang-orang yang sama, yang menjadi saksi kejatuhanku. Aku akan mengembalikan apa yang mereka lemparkan kepadaku. Malam itu, aku mengenakan gaun malam berwarna biru tua yang elegan. Aku memilih riasan natural, membuat wajahku terlihat tenang dan berwibawa. Di dalam tas tanganku, terselip amplop coklat yang berisi kebenaran. Aku datang sendirian. Ketika aku melangkah masuk ke dalam aula, kepalaku tegak. Semua mata langsung tertuju padaku. Bisik-bisik seketika terdengar. Itu Wulan. Bukankah dia yang diceraikan? Kenapa dia ada di sini? Aku mengabaikan semua tatapan itu dan berjalan lurus menuju meja utama, tempat Dion dan Ibu Murti duduk bersama beberapa mitra bisnis penting mereka. Wajah Dion membeku, matanya membelalak kaget saat melihatku. Ibu Murti, di sisi lain, langsung memasang wajah sinis, seolah siap menyemburkan racunnya. Wulan, beraninya kamu datang ke sini, bisik Bu Murti tajam. Suaranya dipenuhi amarah. Aku tersenyum tipis. Kenapa tidak, Bu? Ini acara publik. Pergilah, kamu hanya akan membuat malu kami. Hardik Dion berusaha terlihat tegas, namun suaranya bergetar. Aku tidak bergeming. Aku berdiri di samping meja mereka, menatap lurus ke arah para tamu yang kini menghentikan obrolan mereka, menantikan drama yang akan terjadi. Perlahan, aku mengeluarkan amplop coklat dari tas tanganku dan meletakkannya di tengah meja, tepat di samping piring makan Bu Murti. 6 tahun lalu, saya datang ke dalam keluarga ini dengan cinta dan harapan. Kataku, suaraku lantang dan jelas, cukup untuk didengar oleh semua orang yang penasaran. 6 tahun lalu, saya dituduh tidak bisa memberikan keturunan, dan nama saya dipermalukan di depan Anda semua. Aku menoleh, menatap satu persatu wajah para tamu yang kuingat. Hari ini, saya tidak datang untuk meminta maaf. Saya datang untuk memberikan ini. Aku menunjuk amplop di meja. Ini bukan surat cerai.
Ini adalah laporan medis yang saya minta dari Arjuna, dokter spesialis kandungan. Sebuah laporan yang membuktikan bahwa saya subur dan tidak ada masalah apapun pada saya. Sebuah bisikan kaget menyebar di seluruh aula. Ibu Murti dan Dion terdiam. Wajah mereka pucat pasi. "Yah, lanjutku. Anda semua menuduh saya mandul. Tapi faktanya, masalah itu ada pada pihak Dion. Anda menuduh saya, menghina saya, dan menghancurkan hidup saya hanya untuk menutupi aib keluarga Anda sendiri." Aku menatap Dion, yang kini hanya bisa menundukkan kepala. Lalu aku mengalihkan pandanganku ke Ibu Murti, yang sorot matanya kini dipenuhi ketakutan. "Amplop itu adalah kebenaran yang kalian sembunyikan selama bertahun-tahun," bisikku pelan, namun penuh tekanan. "Dan kini, saya kembalikan kepada kalian." Aku berbalik, meninggalkan mereka yang terdiam kaku. Bisik-bisik itu kini berubah menjadi gumaman kencang. Para mitra bisnis yang tadi tersenyum, kini saling berbisik, memandang Dion dan Ibu Murti dengan pandangan curiga. Drama yang mereka mulai, kini aku selesaikan. Dan kali ini, akulah yang memenangkan pertarungan. Aku melangkah keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak. Di belakangku, reputasi sempurna keluarga itu hancur, ditukar dengan kebenaran yang tak bisa lagi mereka sembunyikan. Langkahku keluar dari ballroom malam itu terasa ringan, seolah beban 6 tahun yang menyesakan akhirnya terangkat. Kemenangan itu terasa pahit sekaligus manis. Aku tidak merasakan euforia, yang ada hanyalah ketenangan. Aku telah melakukan apa yang harus kulakukan. Dan sekarang, biarkan kebenaran yang bekerja. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang kubayangkan. Dalam hitungan jam, cerita tentang apa yang terjadi di pesta perusahaan Dion menjadi viral di grup-grup WhatsApp Sosialita, Jakarta. Beberapa hari kemudian, beritanya sampai ke telinga rekan-rekan kerjaku. Mereka yang tadinya berbisik-bisik, kini menatapku dengan tatapan kagum. Dion dan Ibu Murti, yang dulu dihormati, kini menjadi bahan gosip dan cemoohan. Aku mendengar berita itu dari orang tuaku, dan sesekali dari Arjuna. Mereka memberitahu bahwa kontrak-kontrak bisnis besar yang sudah di depan mata Dion dibatalkan. Para investor yang selama ini menyanjung Ibu Murti, kini menghindarinya. Ponsel mereka pasti dipenuhi pesan-pesan yang tidak mengenakan. Nama keluarga terpandang yang mati mission mereka jaga, kini ternoda. Mereka merasakan apa yang kurasakan. Penghinaan publik, keruntuhan harga diri, dan kerugian material. Aku tidak tahu apakah aku merasa puas. Ada rasa dingin di dadaku. Memenangkan pertarungan ini tidak mengembalikan waktu yang telah hilang, juga tidak menghapus luka yang mereka torehkan. Aku memenangkan kebenaran, tapi aku kehilangan cinta. Suatu sore, aku berdiri di depan cermin, menatap pantulan diriku. Wajahku terlihat lebih tua, dan ada kelelahan yang nyata di mata. Namun, di sana juga ada kekuatan yang dulu tidak kumiliki. Aku bukan lagi Wulan yang polos dan mudah percaya, yang hidup di bawah bayang-bayang kebohongan orang lain. Aku adalah Wulan yang hancur, bangkit, dan berjuang. Aku menyadari, balas dendam ini hanyalah bagian dari proses. Kemenangan sejatiku bukanlah saat mereka jatuh, melainkan saat aku menemukan diriku kembali. Aku ingin hidup yang baru, yang tidak lagi didasarkan pada keinginan untuk membalas, melainkan pada keinginan untuk berbuat baik. Aku memejamkan mata, memikirkan kembali para perempuan dan laki-laki yang mungkin mengalami nasib serupa denganku, menderita dalam diam karena stigma sosial. Aku memiliki sesuatu yang mereka tidak miliki, sebuah pengalaman pahit yang bisa diubah menjadi kekuatan. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan penderitaanku berakhir sia-sia. Ada hal lain yang harus kulakukan. Babak dendam sudah berakhir. Babak baru dalam hidupku, yang jauh lebih berarti, akan segera dimulai. Bulan-bulan berlalu. Aku menjalani hidupku yang baru, dengan perlahan, menjauhi hingar-bingar media sosial, dan desis-desis tentang Dion dan Ibu Murti. Aku kembali bekerja, menata ulang hidupku,
dan berusaha menyembuhkan luka yang tak terlihat. Kemenangan atas mereka sudah terasa. Tapi aku tahu, itu bukan akhir dari segalanya. Kemenangan sejati bukanlah saat kita melihat musuh kita jatuh, melainkan saat kita bisa kembali berdiri dan melangkah maju. Suatu hari, aku bertemu Arjuna. Kami tidak lagi membahas kasusku, melainkan ide yang sudah lama bersemayam di pikiranku. Jun, bagaimana kalau kita membuat klinik? Bukan hanya untuk pemeriksaan, tapi juga untuk edukasi, untuk memberikan dukungan bagi pasangan yang mengalami masalah kesuburan, atau bahkan hanya sekadar tekanan dari keluarga dan masyarakat. Mata Arjuna berbinar. Ia langsung setuju. Wulan, itu ide yang bagus sekali. Banyak pasangan di luar sana yang berjuang sendirian. Kita bisa menjadi jembatan bagi mereka. Kami memulai proyek itu dari nol. Aku menggunakan semua pengalamanku sebagai manajer pemasaran untuk membuat kampanye yang sensitif dan edukatif. Kami memberi nama klinik kami Keluarga Harapan. Tujuanku jelas, menciptakan ruang aman di mana stigma sosial tidak ada tempat. Kami menyediakan konseling, dukungan psikologis, dan tentu saja informasi medis yang akurat. Membangun Keluarga Harapan adalah perjalanan yang penuh tantangan. Tapi setiap langkah terasa begitu berarti. Ada pasangan muda yang datang dengan mata penuh ketakutan. Seperti diriku dulu. Aku berbagi ceritaku dengan mereka. Tidak sebagai pengumuman kemenangan, melainkan sebagai bukti bahwa mereka tidak sendirian, bahwa ada harapan. Apapun diagnosisnya, dan melihat mata mereka yang tadinya kosong, kini dipenuhi cahaya, memberiku kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang atau status sosial. Aku menemukan kebahagiaan baru yang jauh lebih dalam dan abadi daripada kebahagiaan yang dulu kubangun bersama Dion. Aku tidak lagi mencari pengakuan dari orang lain. Aku tidak lagi peduli dengan apa yang dipikirkan masyarakat. Harga diriku tidak lagi bergantung pada kemampuanku untuk hamil atau status sosial pernikahanku. Harga diriku kini berasal dari kemampuanku untuk membantu, dari kekuatanku untuk bangkit setelah hancur, dan dari kemampuanku untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan. Kehidupan Dion dan Ibu Murti, kudengar, tidak pernah kembali seperti semula. Mereka terpaksa menjual beberapa aset untuk menutupi kerugian. Tapi aku tidak lagi peduli. Aku telah melepaskan amarahku. Kemenanganku bukanlah kehancuran mereka, tapi kebebasanku. Aku bebas dari kebohongan, dari tekanan, dan dari kebutuhan untuk membuktikan diriku pada siapapun. Wulan yang dulu naif, yang mencintai sepenuh hati, mungkin telah mati di ballroom mewah itu. Tapi dari abunya lahir Wulan yang baru. Seorang perempuan yang tangguh, penuh empati, dan menemukan tujuan hidupnya. Kisahku bukan lagi tentang menjadi mandul atau tidak. Kisahku adalah tentang menjadi diriku sendiri, seutuhnya. Dan itulah kemenangan yang paling berarti.